Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat, hidayah, kesehatan, keselamatan tanpa suatu halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di Qiyamul Qiyamah. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berkenan menyempatkan hadir di sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Waljia, kader PKB Nusa Indah, Kelurahan Jampiroso. Di sini saya mau menyampaikan apa makna dari cinta dan kasih dalam keluarga. Dengan rasa cinta kasih, kita akan menjadikan keluarga yang aman, nyaman, tentram, dan harmonis. Dengan apa kita mewujudkan rasa cinta kasih? Yaitu dengan sikap, rasa sayang, perhatian kepada anggota keluarga. Ibu-ibu, dengan cara bagaimana kita mewujudkan cinta kasih? Contoh yang pertama, saling menjaga sikap. Yang kedua, saling menjaga tutur kata. Yang ketiga, saling menghargai. Yang keempat, saling perhatian. Dimana dengan sikap rasa cinta kasih, kita semua dapat menciptakan keluarga yang damai, tentram, dan juga akan menjadi lingkungan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Di dalam kandungan, memberi cinta kasih dengan cara menjaga kesehatan dengan rutin pemeriksaan, memberi belayan atau elusan, mengajak komunikasi, mendengarkan suara musik. Ketika anak lahir, kita memberi ASI sejak dini. Dengan memberi ASI, di situ terjalin ikatan ibu dan dalam pengasuhan anak. Ternyata fungsi cinta kasih itu juga mempengaruhi dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Oleh sebab itu, kita ciptakan rasa cinta kasih kepada anak kita sejak dalam kandungan, di mana kelak anak lahir sehat jasmani dan rohani. Ketika anak lahir, kita memberi ASI sejak dini. Dengan memberi ASI, di situ terjalin ikatan batin antara ibu dan anak. Tujuan anak, di mana kita dilarang untuk membentak, berbicara keras, memukul, mendiamkan, karena itu semua akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhannya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan asupan makanan yang akan kita berikan kepada anak. Yang penting lagi, perhatian dan kasih sayang, agar anak merasa aman, nyaman, dan terlindungi. Di mana anak-anak di usia tersebut, anak biasanya masih meniru apa yang dia lihat dan dia dengar. Wujud cinta kasih yang orang tua berikan, yaitu mendampinginya karena akan merasa nyaman. Di mana kita sebagai orang tua harus mampu melatih anak dalam faktor agamanya, sosialnya, kognitifnya, dan fisiknya, di mana anak akan dapat berkembang sesuai dengan usianya. Ibu-ibu di usia emas, anak butuh sekali perhatian dan pendampingan, di mana kita sebagai orang tua harus mampu melatih dalam faktor agamanya, sosialnya, kognitifnya, dan fisiknya, di mana anak akan dapat berkembang sesuai dengan usianya. Ibu-ibu yang saya hormati, kita menjaga anak itu memang tanggung jawab kita. Selain itu,
menyayangi dan melindungi. Tapi kita juga harus tahu di mana anak juga punya hak, yaitu hak dicintai, disayangi, berpendapat, hak memilih, dan masih banyak lagi. Oh ya, selain peran ibu, ternyata peran ayah juga penting loh ibu-ibu, di mana figur seorang ayah dapat buat contoh dan selain. Ayah juga harus tahu cara merawat dan mengasuh anak sejak dini, karena membentuk inisiatifnya terhadap lingkungan. Selain itu, mengasah kemampuan sosial anak dan membuatnya lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan. Selain dengan ibu, anak juga memiliki hubungan dekat dengan ayahnya, di mana dengan kedekatan anak dapat mengontrol emosi, di mana dengan mengontrol emosi akan sangat membantu kepribadian dan jiwa sosial anak saat anak beranjak dewasa. Banyak yang bisa dilakukan ayah untuk mendukung tumbuh kembang si kecil, seperti menggendong, bermain bersama, di mana dengan cara seperti itu dapat mengasah perkembangan psikologi anak menjadi lebih baik. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan ada beberapa pendekatan. Yang pertama, keterlibatan ayah diukur sebagai waktu yang dihabiskan bersama. Yang kedua, keterlibatan ayah diukur dari kualitas hubungan ayah dan anak. Yang ketiga, keterlibatan diukur sebagai upaya dalam menjalankan peran ayah, di mana ayah belajar berkata dengan nada rendah dan hangat. Ayah dan ibu menampilkan tipe interaksi yang berbeda sejak kehidupan awal anak. Sementara ibu lebih utama dalam tanggung jawab merawat dan mengasuh. Manfaat ayah dalam pengasuhan anak ternyata memberi dampak positif pada anak, yaitu bahwa ikatan antara ayah dan anak memberikan warna tersendiri. Dalam pembentukan karakter anak, ayah membentuk anak bersifat tegar, kompetitif, dan menyukai tantangan. Ikatan ayah dan anak juga mampu meningkatkan kemampuan adaptasi anak-anak menjadi tidak mudah stres atau frustasi, sehingga lebih berani mencoba hal-hal yang ada di sekelilingnya. Secara tidak langsung dapat membantu anak lebih siap masuk sekolah. Cara ayah memberikan cinta kasih. Yang pertama, meluangkan waktu untuk memperhatikan anak. Yang kedua, menemani anak bermain. Yang ketiga, lebih sering memeluk. Yang keempat, memberikan hadiah saat anak mampu dan berhasil melakukan sesuatu. Yang kelima, menanyakan kabar. 6. Sering mengajak berbicara atau mengobrol. 7. Hindari perdebatan. Cinta kasih sayang seorang ibu itu sepanjang jalan, tidak akan terputus. Saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Mungkin sementara ini dulu ya ibu-ibu yang saya bisa sampaikan. Lain kali saya sambung di pertemuan PKB berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.